Misalnya gayanya ada berapa nih? Ada 1, 2. Ini dihapus dulu aja ya, nanti kita gambar lagi. Katakan yang ketiganya di sinilah gitu ya. F3. Lalu titik acuannya mana ya? Saya buat titik acuan di sini ya. Ulang ya. Ini kira-kira body yang sama. Nah, sekarang ketiga-tiga gaya ini F1, F2, F3 ingin saya pindahkan ke titik A. Ya. Titik A-nya ada di sinilah. Kurang lebih ya. Kalau F1 kita pindahkan ke A, F1-nya arahnya ke sana. Apa yang harus kita tambahkan? Agar efeknya sama. Ini tadi jaraknya ke A, namanya sekarang apa? D1 aja ya. Ya. Terus ini jaraknya ke A, tegak lurusnya di sini D2. Yang ini jaraknya ke A, D3 gitu ya. Jadi jarak dari gaya 1 ke A itu D1. Jarak dari gaya 2 ke A itu D2 dan gaya 3 itu D3. Kalau kita mau memindahkan F1 tadinya di sini, terus kita pindahkan ke A, kita harus seperti yang tadi, dari bawah mau pindahkan ke atas, ada momen yang harus kita tambahkan, ini yang masih ada momennya, sebesar gayanya dikalikan dengan jaraknya ke titik A. Nah yang ini, kalau F-nya mau kita pindahkan ke A, artinya harus ada sesuatu yang kita tambahkan agar sistemnya ekuivalen. Apa itu? F kalikan D1 mestinya. Karena terhadap titik A, tadi gaya F1 ini memberikan momen yang arahnya searah jarum jam, besarnya F kali D1. Kalau kita pindah ke sini, momennya jadi nggak kelihatan ya, udah nggak ada. Jadi untuk menggantikan itu, kalau ini pindah, kita harus tambahkan momen, momennya saya taruh di luar aja biar tidak tumpang tindih. Karena momen itu boleh di mana aja, atau di sebelah sinilah. Ini M1 yang nilainya adalah F1 kali D1. Jadi memindahkan ini ke sana mengakibatkan ada tambahan ini. Nah, dengan cara yang sama F2 kalau mau saya pindahkan ke A, F2-nya pindah sini. Ini F2. Tadinya F2 memberikan momen terhadap titik A sebesar F2 kali D2, arahnya ke sana, berlawanan dengan putaran jarum jam. Sekarang karena sudah pindah, sudah tidak ada lagi momen itu, jadi kita harus tambahkan ya. Jadi tambahkan, waduh nanti F3 akan di sini ya. Saya nulisnya di sebelah sini aja. Saya tambahkan momen sebesar F2 kali D2. Ya, efeknya sudah sama lagi. F2 yang di sini pindahkan ke sana, ada momen tambahan. F3 yang di sini mau saya pindahkan ke A. Taruh F3-nya di sini. Itu. Tadi momennya ada sebesar F3 kali D3 terhadap titik A. Pas yang di sini tidak ada lagi, jadi kita harus tambahkan, ini arahnya berlawanan putaran jarum jam, jadi kita harus tambahkan M3 yang nilainya F3 kali D3. Nah, sekarang sistem yang kiri ini dengan yang kanan sudah ekuivalen ya. Jadinya bukan resultannya melalui banyak gayanya sebenarnya. Tadinya cuma ada 3 gaya terpisah, sekarang 3 gaya yang sama tapi ada momennya ya. Belum jadi resultan total. Ya. Tapi kita sudah lihat satu persatu bahwa masing-masing ekuivalen ya. F1 di sini dengan F1 di sana ekuivalen dengan F1 yang ini ekuivalen dengan F1 ini ditambah M1. F2 yang di sini ekuivalen dengan F2-nya yang di A ditambah M2. F3 yang di sini
ekuivalen dengan F3 yang ditaruh di A ditambah dengan M3. Nah, kalau mau menggabungkan menjadi resultan, tinggal jumlahkan saja. Ini kan sudah di satu titik, nih, F1 tambah F2 tambah F3 bisa kita jumlahkan begitu saja karena sudah di satu titik. Jadi kalau saya tambahkan F2 di sini, F3 ke sana, mungkin gitu ya totalnya. Totalnya ke sana. Ini R yang nilainya F1 tambah F2 tambah F3. Kemudian ketiga momen ini M1 tambah M2 tambah M3. Kita nggak ngasih angka tadi ya. Entah mana yang lebih besar, mungkin kalau yang berlawanan dengan putaran jarum jam ini lebih besar, jadi totalnya mungkin ke sana gitu ya. M yang nilainya M1 tambah M2 tambah M3, penjumlahannya vektor juga ya. Artinya plus minusnya dipakai ya. Atau kalau ini memang begini, nilainya itu mestinya ini searah jarum jam, ini berlawanan putaran jarum jam, berarti yang ini yang negatif ya. Minus M1 tambah M2 tambah M3, arahnya berlawanan putaran jarum jam ya. Jadi ini dengan ini samalah penulisannya. Kita lebih sering yang ini biasanya. Jarang menggunakan tanda-tanda vektor seperti ini ya. Ya kalau ini pakai komponen lagi ya. Rx sama dengan ini, kalau mau dihilangkan vektornya bentuknya harusnya jadinya Rx sama dengan F1x tambah F2x. Ini kalau arahnya benar, yang positif itu 2 dan 3, yang satunya minus mungkin ya. F3x, kemudian RY-nya adalah F1y tambah F2y kurangi F3y ya. Jadi yang ini bisa dituliskan tanpa tanda vektor dengan cara seperti itu. Nah, ketiga sistem ini ekuivalen karena sigma Rx yang nilainya sama dengan sigma Fx di sini, Ry yang nilainya sama dengan sigma Fy di sini, dan Ma yang nilainya sigma Ma gitu ya. Momen terhadap titik A, penjumlahan dari momen terhadap titik A dari masing-masing gaya, itu sama dengan Rx di sini. Sigma Fy di sini. Dan Ma-nya juga sama dengan sigma Ma di situ ya. Yang ini juga demikian. Resultan X-nya adalah sigma Fx-nya. Resultan Ry-nya adalah sigma Fy. Dan Ma-nya sigma Ma. Nilainya sama semua mestinya. Karena nilai ini sama dengan ini, sama dengan ini. Baris kedua juga begitu, baris ketiga juga begitu. Maka ketiga sistem ini kita sebut ekuivalen. Jadi tiga gaya ini bisa diubah jadi satu gaya saja di A, ditambah dengan satu momen yang besarnya penjumlahan dari momen-momen ini. Dan ini sistem gayanya kita sebut ekuivalen. Nanti di aplikasinya kadang-kadang kita lebih mudah menganalisis efek kepada body dengan gaya yang sederhana seperti ini. Kalau yang ini nggak terlalu kelihatan apa efeknya, kalau yang begini lebih mudah ya. Tapi ini banyaknya dipakainya di semester depan ya. Konsepnya dikasih sekarang, aplikasinya semester depan. Ada yang mau ditanyakan tentang ini?